Shalom, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, umat Allah terkasih, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 31 Agustus 2024. Kali ini bersama dengan saya Feby Grace Hutajulo. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada siang hari ini cukup menarik. Ini terkait dengan kunjungan Apostolik Sri Paus ke Indonesia. Kita telah menunggu 35 tahun kedatangan Paus kembali ke Indonesia dan kita akan berbincang mengenai apa sebenarnya makna kunjungan Paus datang ke Indonesia. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Langsung saja saya sapa, sudah hadir bersama kita Pastor Paulus Halekbere SSCC SSL. Wah, panjang nih ya Pastor ya. Panjang juga ya. Selamat siang Pastor. Selamat siang. Sehat Pastor? Sehat, baik. Kalau sekarang Pastor bertugas di mana? Saya bertugas di Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Wah, di sebagai situ, pengajar. Saya sebagai dosen kitab suci dan juga sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan. Waduh, sudah pasti nanti kita akan berbincang Pastor terkait dengan kunjungan Paus di tanggal 3 sampai 6 ya? Iya. Pastor, baik. Namun pemirsa, sebelum kita akan mendengarkan bacaan dan juga renungan singkat, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Paduan Suara Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk Medan yang berjudul Tuhan Jadikanlah Daku Pembawa Damai. Selamat menyaksikan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan sertamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat iman yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau membimbing dan menuntun Paus Fransiskus untuk mengunjungi kami. Kami mohon semoga kunjungan apostolik ini menumbuhkan iman kami dan membantu kami untuk semakin menanamkan rahmat persaudaraan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan untuk kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14 sampai 15 dan ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat datang dari Yerusalem berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Karena itu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak membasuh dahulu tangan sebelum makan? Dan kalau pulang dari pasar, orang-orang Farisi juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga." Karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bertanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, mereka hanya melaksanakan perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam diri seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sebuah dialog antara Yesus dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi melihat bahwa para murid seolah-olah orang yang tidak bersih. Mereka tidak mencuci tangan sebelum makan. Kata-kata orang-orang Farisi ini mau menunjukkan bahwa merekalah orang yang terbaik. Merekalah orang yang suci dan bersih di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka melihat situasi seperti itu, mereka tidak langsung bertanya kepada para murid, "Mengapa kamu tidak mencuci tangan sebelum makan?" Tetapi sasaran mereka adalah mereka datang bertanya kepada Yesus, "Yesus, mengapa murid-muridmu tidak membasuh tangan atau tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita?" Atau bahasa sederhananya boleh kita katakan bahwa mereka datang dan berkata kepada Yesus, "Yesus, apa yang sudah kau ajarkan kepada murid-muridmu sehingga mereka bersikap menjauh dari adat istiadat atau kebiasaan kita?" Suatu hal yang menarik
ungkapan yang Yesus katakan kepada orang-orang Farisi bahwa ternyata bukanlah sesuatu dari luar yang masuk yang menajiskan diri kita, tetapi justru apa yang keluar dari dalam hati kita. Kalau dalam tradisi Yahudi, hati itu atau tradisi Israel, hati itu merupakan pusat pikiran, pusat kebijaksanaan. Biasanya kita zaman sekarang, kita berpikir dengan pikiran kita. Tapi pada orang zaman dulu, segala sesuatu adalah pusatnya dalam hati. Maka Nabi Yeremia pernah mengatakan bahwa biarkanlah Allah menuliskan Torahnya di dalam hati kita atau hati umatnya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sungguh suatu hal yang sungguh bisa kita renungkan bahwa bagaimana mungkin para murid itu makan dengan tangan yang tidak dibasuh. Tangan yang tidak dibasuh merupakan simbol dosa atau simbol kelemahan. Inilah sebuah image yang diberikan oleh orang-orang Farisi terhadap para murid. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bisa saja dalam kehidupan kita setiap hari, kita mudah untuk mengadili, mudah untuk memberi label kepada sesama kita, tanpa kita tahu apa latar belakangnya. Dan menarik bahwa orang-orang Farisi, mereka menganggap diri yang paling baik. Mereka menganggap diri yang paling suci, lebih dekat dengan Tuhan. Figur orang Farisi ini mau menunjukkan kepada kita, jangan-jangan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, justru ada saatnya kitalah yang menjadi penghalang bagi orang lain datang kepada Tuhan. Bacaan yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk melihat dan merenungkan dalam diri bahwa bisa juga kita seperti orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Mereka datang dengan diam untuk mengikutinya. Mereka mendengarkan Yesus dengan cermat, bukan seperti orang Farisi. Mereka selalu bersoal jawab, bertentang jawab dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, inilah sebuah gambaran dalam realitas hidup kita saat ini. Seperti saya katakan tadi bahwa sangat mudah kita menganggap orang lain sebagai orang yang tidak baik. Maka apa yang dikatakan oleh Yesus tadi tepat, bahwa sebetulnya kita menjadi najis, kita menjadi jatuh dalam dosa, itu bukan pengaruh dari lingkungan, tetapi pertama-tama adalah dari diri kita sendiri. Sejauh mana kita mau membuka diri kita kepada Tuhan, sejauh mana kita terlebih dahulu membersihkan diri kita sebagai sumber pancaran kebaikan dalam hidup bersama. Dan dalam bulan September ini adalah bulan Kitab Suci, secara khusus bagi semua umat di Keuskupan Agung Medan. Mulai besok tanggal 1 September, mari kita memasuki bulan Kitab Suci. Dan semoga dalam bulan ini kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, semakin rutin untuk membaca Kitab Suci sebagai sumber iman kita. Dan dalam 1 bulan ini, Keuskupan menawarkan kepada kita untuk merenungkan sabda-sabda dari nabi-nabi kecil, yaitu 4 nabi, Nabi Yunus, Nabi Amos, Nabi Maleaki, dan Nabi Mika. Keempat nabi itu mengajak kita untuk senantiasa, pertama, kita menemukan siapa itu diri kita, menemukan kehendak Tuhan dalam diri kita, dan terlibat aktif di dalam kegiatan bermasyarakat, dan juga kita semakin mendekatkan diri itu dengan Tuhan dalam peribadatan, dan akhirnya identitas kita sebagai orang Katolik terpancar dari hidup kita masing-masing. Maka marilah kita bersama-sama mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara dari Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk, lagu yang berjudul
gereja bagai bahtera. Semoga lagu ini mengantarkan kita untuk menjadi umat yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan gereja. Amin. Baik, pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Pastor Paulus terkait dengan tema kita hari ini, menyambut dan memaknai kunjungan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Pastor, akhirnya setelah 35 tahun, ini merupakan Paus ketiga ya, Pastor? Ya, ini adalah Paus ketiga yang berkunjung ke Indonesia. Kalau Paus pertama itu Paus Paulus ke-6 tahun 1970. Dan Paus kedua itu Paus Yohanes Paulus kedua pada 1989, saya pikir bulan Oktober waktu itu. Dan ini Paus Fransiskus, Paus ketiga yang tiba dan berkunjung ke Indonesia. Dan ini merupakan sebuah berkat bagi kita karena juga di umur yang sudah sekitar 88 tahun, Paus mau berkunjung ke sebuah negara yang sangat jauh dari Vatikan, begitu ya. Betul. Ya. Ini sebenarnya sudah dijadwalkan bukan tahun ini ya, dari tahun-tahun sebelumnya seharusnya sudah ada jadwal ke Indonesia ya, Pastor ya? Iya, sejauh saya ingat bahwa jadwal Paus untuk kunjungan ke Indonesia itu bulan September tahun 2020. Tetapi waktu itu karena COVID, maka tidak jadi ke sini, dan waktu itu kebetulan saya juga masih di Italia. Masih di sana ya? Saya dari 2019 sampai Oktober kemarin baru kembali. Dan menarik bahwa meskipun jadwalnya sudah lewat, tetapi Paus masih ingin untuk datang ke Indonesia. Jadi suatu hal yang menarik adalah ada apa dengan Indonesia ini? Biasanya kan kalau sudah lewat jadwal tidak mungkin terjadwal lagi ya. Betul. Tetapi Paus masih mau untuk, meskipun jadwalnya sudah lewat, masih
mempertimbangkan lagi kapan bisa datang ke Indonesia. Dan nama Indonesia itu bukan suatu hal yang lazim lagi di Vatikan, karena sering juga banyak pejabat dari Indonesia ke sana, dan juga makin banyak akhir-akhir ini pastor dan suster dari Indonesia yang berkarya di sana. Bukan langsung di Vatikan, tapi di Roma, Italia itu sekitar 1.600 begitu ya. 1.600 apa Pastor? 1.600 suster dan pastor. Wah. Itu bergabung dalam satu kelompok, namanya kelompok IRIKA. Jadi Ikatan Religius Roma Indonesia Kota Abadi. 1.600 orang. 1.600-an orang, dan semuanya masih muda begitu ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu sudah cukup dikenal di sana ya Pastor. Sudah cukup dikenal, dan bisa dikatakan boleh menjadi harapan gereja dan juga harapan dunia. Wow. Karena kita melihat bahwa negara Indonesia populasinya sangat banyak, dan juga banyak orang Indonesia yang saat ini menyebar ke dunia juga ya. Jadi kunjungan ini pun sebuah kunjungan yang sangat bermakna untuk kita. Kalau boleh tahu Pastor, sebenarnya kalau untuk sebuah kunjungan apostolik, itu kita menunggu agenda saja dari tahta suci, atau memang kita juga meminta begitu untuk kehadiran Paus ke Indonesia? Kalau untuk kunjungan seperti ini, saya tahu bahwa ada juga undangan dari Indonesia dan ada jadwal dari dalam Vatikan. Mungkin dua negara ini saling bekerja sama. Kebetulan cocok, iya, dapat gitu ya dan jadwalnya. Umumnya kan kita berpikir bahwa Paus berkunjung ke Indonesia itu berkunjung untuk orang Katolik. Sebetulnya tidak. Ini adalah sebuah kunjungan yang sungguh-sungguh menyapa semua orang. Karena kita tahu bahwa Paus sebagai pemimpin orang Katolik seluruh dunia, dan juga sebagai presiden untuk negara Vatikan. Salah satu negara kecil di tengah Italia, tapi sungguh-sungguh memiliki pengaruh dan suara untuk dunia begitu. Artinya ini perjalanan apostolik sekaligus perjalanan kenegaraan ya, kunjungan kenegaraan ya. Nah, kalau perjalanan apostolik, sebenarnya arti dari kata kunjungan apostolik, perjalanan apostolik itu apa sih, Pastor? Apostolik itu kunjungan kerasulan ya, kunjungan kerasulan apostol, kita boleh katakan seperti itu. Dan Paus sebagai pemimpin gereja Katolik seluruh dunia itu adalah pengganti Santo Petrus. Santo Petrus, Tata Suci. Maka salah satu kunjungannya adalah untuk berkunjung kepada semua umat Katolik di seluruh dunia, dan khususnya kali ini umat Katolik yang ada di Indonesia. Itu secara apostoliknya. Artinya Paus mau menyapa domba-domba yang digembalakan. Kalau kita baca di kitab suci ya, bahwa waktu itu Yesus mempercayakan Petrus sebagai pemimpin gereja, dan juga di atas batu wadas akan kudirikan gerejaku, dan juga memberikan kunci kerajaan surga. Itu jadi kunjungan apostolik ini merupakan sebuah sapaan Paus sebagai pemimpin orang Katolik, artinya lebih pada sapaan kepada umatnya, karya kerasulannya itu. Ya. Biasanya, Pastor, dalam satu kali kunjungan apostolik, apa sih yang dilakukan oleh Paus? Hanya bertemu umat, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang lazimnya dalam sebuah kunjungan apostolik? Biasanya kan kalau kunjungan apostolik ke sebuah tempat itu langsung bekerja sama dengan negara. Jadi Paus datang ke sebuah negara untuk mengunjungi umatnya, dan juga kalau kita lihat bahwa kunjungan Paus ke Indonesia ini bukan sekedar permintaan kita orang Katolik, tetapi permintaan dari negara. Jadi saya bulan Juni 2022 Menteri Agama kita sekarang ke Roma, dan waktu itu hari Rabu mereka bertemu dengan Paus untuk sampaikan surat undangan dari Presiden kepada Bapak Paus begitu. Jadi kunjungan Paus ke sebuah negara itu tergantung isu apa yang sedang ada di sana dan hendak mau dibahas begitu ya. Tapi lebih pada biasanya isu-isu tentang kemanusiaan, isu-isu tentang dialog antara agama, atau isu-isu tentang lingkungan hidup. Biasanya seputar isu-isu itu ya. Hal-hal itu yang dibahas. Maka menarik bahwa kunjungan Paus ke Indonesia ini bisa juga menjadi sebuah pesan damai, pesan
juga untuk melihat seperti apa orang Indonesia hidup dalam situasi yang berbeda-beda tapi tetap damai. Nah, itu nanti akan kita bahas Iya. secara tersendiri, Pastor. Tapi kalau melihat animo umat Katolik di Indonesia, Pastor menilai seperti apa? Antusiaskah dengan kedatangan Bapak Paus ini? Kalau saya melihat bahwa umat Katolik secara khusus itu sangat antusias ya, antusias untuk bertemu dengan Paus untuk kegiatan ini. Dan tetapi bahwa karena tempat di Jakarta terbatas ya, maka hanya dari tiap keuskupan itu dibatasi. Dijatah ya, Dijatah begitu ya. Dan kalau di Keuskupan Agung Medan sendiri itu sekitar 2.000 umat yang akan hadir di sana. Dan andaikan saya rasa kalau diberi kelulusan pasti semua orang ingin ke sana itu ya. Tapi tempatnya tidak muat itu. Tapi kita melihat bahwa umat sungguh antusias untuk kegiatan ini. Dan sebetulnya bukan hanya umat Katolik saja, tapi umat agama lain pun sangat antusias. Kemarin saya lihat bahwa di teman-teman di Muslim pun mereka berdiskusi tentang kehadiran Paus ini di Indonesia. Jadi kalau kita lihat bahwa antusiasme umat, kalau kemarin di paroki saya tanya kenapa mau ke sana, mereka bilang pastor ini sekali seumur hidup, jarang-jarang Paus mengunjungi Indonesia begitu ya. Jadi antusiasme karena kesempatan mereka mengatakan bahwa penuh berkat untuk ini ya, untuk menerima Paus kita. Iya, kalau kayak di keluarga saya, Pastor, kapan lagi kita terima hosti yang dikonsekrasi oleh Paus katanya gitu ya. Kalau di kalangan imam sendiri gimana, Pastor? Kalau di imam, di para imam, para suster atau frater itu pun dijata itu ya. Dijata, tidak semua akan hadir. Jadi tiap keuskupan mengirimkan imam-imamnya. Atau di tiap biara, tiap kongregasi mengirimkan beberapa orang suster atau frater untuk hadir dalam kegiatan ini. Dan juga suatu hal yang menarik bahwa antusiasme umat Katolik itu untuk menyambut kedatangan Paus bukan pada hari H-nya saja, tetapi bahwa di gereja dibuat doa untuk menyambut. Itu kan bahwa ada nuansa yang berbeda ya, bahwa kedatangan Paus disambut dengan nuansa berdoa, bahwa kehadiran seorang pemimpin, figur yang membawa nuansa kemendalaman iman. Jadi saya melihat bahwa ini sebuah tradisi, suatu hal yang sangat bagus untuk selain kita nanti banyak sebagian yang berjumpa dengan Paus, tapi bahwa umat Katolik seluruh Indonesia itu sudah merasakan gemanya itu lewat doa yang mereka doakan setiap hari Minggu di gereja-gereja atau di keluarga. Ada doa yang disebarkan oleh KWI itu ya untuk kedatangan Paus. Gitu. Nah, Pastor, perjalanan Paus ini kan ke 4 negara dalam 2 minggu. Iya, ya. Dan Indonesia adalah negara pertama yang dikunjungi. Kalau menurut Pastor, kenapa Indonesia yang dipilih untuk titik start gitu untuk kawasan Asia ini, Asia Tenggara? Iya. Kalau kita melihat perjalanan Paus kali ini sebuah perjalanan yang sangat panjang ya, mengunjungi dua benua Asia dan juga benua ini Oceania, Pasifik, dan itu Singapura, Indonesia, Papua, dan Timor Leste. Lalu menarik bahwa mengapa Indonesia yang pertama, bukan agama yang lain, bukan negara yang lain ya? Kalau saya melihat bahwa Indonesia menjadi negara yang pertama karena yang pertama bahwa ada sesuatu yang menarik di mata Paus atau di mata Vatikan tentang Indonesia ini. Dan hal yang kedua bahwa Indonesia ini menjadi sebuah negara besar, negara yang menjadi harapan baik dalam gereja sendiri maupun untuk dunia seperti saya katakan tadi ya, bahwa Paus berkunjung ke Indonesia untuk membawa pesan damai, pesan kepada kita, tetapi di satu sisi bahwa kita juga menawarkan sebuah corak atau budaya hidup yang baru yang bisa ke depan menjadi contoh hidup kembali ke Eropa gitu ya. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini justru banyak orang dari luar yang ingin datang belajar di Indonesia tentang budaya, tentang bahasa, tentang dinamika hidup yang ada di Indonesia ini. Jadi pilihan Paus tiba pertama di Indonesia bagi saya bukan karena kebetulan, tapi memang
pasti ada maksud tertentu di balik itu begitu ya. Paus melihat ada harapan besar dari Indonesia ini untuk gereja maupun untuk dunia begitu. Yang menariknya kalau Presiden Jokowi juga kemarin mengungkapkan, Pastor, berkali-kali dalam berbagai kesempatan bahwa kondisi peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina, kemudian Rusia dan Ukraina, ini akan menjadi pembahasan antara Paus dan juga mungkin pemerintah Indonesia ketika berkunjung ke sini. Yang menjadi pertanyaan saya, Pastor, kenapa konflik di tempat lain menjadi pembahasan di negara kita, Pastor? Oke, jadi kalau nanti kita lihat di jadwal Paus itu bahwa Paus akan berkunjung ke istana, bertemu dengan presiden, dan isu yang menarik yang tadi dibahas soal perdamaian. Perdamaian bahwa yang pertama, negara Vatikan ini adalah salah satu negara yang sangat bergema suaranya untuk menyuarakan tentang perdamaian dunia. Dan Paus, tadi saya katakan bahwa sebagai pemimpin umat Katolik tapi sebagai presiden negara Vatikan. Dan dalam diri Paus itu dikatakan bahwa Paus memiliki sebuah hak dalam diri untuk membicarakan tentang perdamaian. Misalkan dalam situasi dunia PBB sudah tidak bisa lagi, Paus punya hak untuk mengatakan bahwa peristiwa ini harus dihentikan. Lalu menarik, mengapa peristiwa terjadi di tempat lain tapi kita bahasnya di Indonesia begitu ya. Kalau kita lihat negara Indonesia ini seperti saya katakan tadi berkali-kali punya harapan untuk kontribusinya dalam perdamaian dunia. Yang pertama bahwa Indonesia ini negara Islam terbesar di dunia. Dengan umat Muslim mayoritas. Umat Muslim mayoritas, dan biasanya suara-suara dari pemerintah Indonesia pun sangat didengarkan. Didengarkan dalam dunia perdamaian internasional begitu ya. Lalu saya rasa bahwa dengan membahas dengan Paus dan Jokowi presiden kita berbicara tentang ini, dua kepala negara yang boleh dikatakan bahwa memiliki suara yang akan sangat besar andil bagi dunia, maka saya yakin akan sangat didengarkan. Jadi perbincangan atau kunjungan Paus ini boleh dikatakan bahwa tidak hanya sekedar untuk kita orang Indonesia, tetapi gemaannya akan juga keluar bagi dunia lain begitu ya, negara-negara lain gitu. Dan kalau kita lihat di agenda perjalanan, Paus juga akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Ya. Ini juga menjadi semacam simbol bahwa Indonesia ini potret toleransi mungkin gitu ya, Pastor ya? Iya. Lalu kalau kita melihat begitu ya, Paus kalau kita lihat di Jakarta kan antara masjid dengan katedral itu saling berhadapan satu sama lain. Sebetulnya ini bukan suatu yang dulu didirikan begitu saja, tetapi ada maknanya bahwa bagaimana Indonesia itu harus hidup saling toleran satu sama lain. Jadi nanti Bapak Paus akan bertemu dengan semua pemimpin agama di masjid itu untuk juga menyapa dan juga memberikan sapaan perdamaian atau renungannya yang bisa menjadi inspirasi bagi kita begitu ya. Dan saya rasa bahwa seperti tadi, selain di masjid nanti Paus juga akan bertemu dengan para pastor, suster, biarawan-biarawati di katedral. Dan memang dari Indonesia itu banyak simbol yang meskipun tidak dibicarakan, tidak berbicara, tapi berbicara sendiri kepada orang kita. Bisa melihat, orang gitu bisa ya. Melihat, dan sejauh saya tahu, saya belum pernah ketika pulang dari Roma belum kunjung ke katedral dan masjid itu ya. Tapi dikatakan bahwa ketika Paus mau datang dipersiapkan jalan lorong untuk terowongan dari katedral ke masjid itu. Jadi ada simbol perdamaian, simbol toleransi, simbol kerjasama itu ya. Jadi ini kalau kita misalkan Paus, mengapa dia harus datang ke masjid ya? Padahal itu. Ini kan sebuah simbol kerendahan hati, sebuah simbol untuk mengatakan bahwa kita semua ini saudara. Seperti yang Paus selalu tekankan dalam dokumennya, dokumen Fratelli Tutti, salah satu ensiklik yang sungguh-sungguh menyuarakan tentang perdamaian antara umat beragama atau semua manusia begitu.
Jadi memang menarik kenapa juga pertemuan antar umat beragama ini bertempat di Istiqlal gitu ya. Kalau kira-kira isi utama dari dokumen dari Paus sendiri terkait dengan perang dan perdamaian ini apa, Pastor? Kalau seruan utamanya ya, mungkin terkait dengan kondisi dunia saat ini. Kalau terkait dengan kondisi dunia saat ini, kalau kita bergerak dari dokumen yang di ensiklik Paus itu yang tentang Fratelli Tutti, maka saya rasa bahwa seruan adalah bagaimana orang berhenti untuk berperang begitu ya. Berperang mungkin saja dari perspektif pribadi masing-masing benar begitu ya, tapi Paus mau mengatakan bahwa marilah kita hidup bersaudara, kita hidup berdamai satu sama lain, karena pada akhirnya setiap agama itu mengajarkan tentang hal-hal baik, hal-hal yang membuat orang untuk hidup berdamai satu sama lain begitu ya. Jadi saya rasa bahwa dengan berjumpa saja antara pemimpin agama itu pun sudah merupakan sebuah bahasa yang bisa juga menginspirasi banyak orang di tengah masyarakat itu. Baik, Pastor, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan terkait dengan kunjungan Apostolik Paus ke Indonesia. Namun kita akan jeda sejenak. Kita akan mendengarkan sebuah lagu yang kembali dibawakan oleh paduan suara Paroki Santo Antonius Padua Hayamuruk Medan yang berjudul Sambutlah Juru Selamat. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita sore hari ini dengan tema menyambut dan memaknai kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan hari ini kita juga punya sebuah beberapa buah foto mungkin yang nanti Pastor bisa ceritakan ini sebenarnya foto ketika apa. Boleh mungkin ditampilkan di layar. Kita lihat bersama-sama, ini foto yang dibawa oleh Pastor. Nah, wah, ini Pastor dengan Menteri Agama ini ya Pastor? Iya, itu yang seperti saya katakan tadi bahwa kunjungan Paus itu merupakan sebuah undangan dari negara. Jadi waktu itu Menteri Agama membawa
ini surat dari Presiden dan untuk disampaikan kepada Bapak Paus bahwa negara secara resmi mengundang Paus untuk datang ke Indonesia. Itu tanggal 8 Juni 2022 waktu itu. Oh, ini di sana berarti ya? Iya, waktu itu ini waktu masih di Roma. Dan malam sebelumnya mereka bertemu dengan Paus, Bapak Menteri Agama bertemu dengan kami beberapa pastor dan juga Dubes Vatikan, Dubes Indonesia untuk Vatikan. Dan ini di aula KBRI Vatikan waktu itu KBRI berjumpa. Vatikan bersama dengan Menteri Agama. Ada foto selanjutnya mungkin boleh ditampilkan? Oh, ini. Wah, ini langsung bertemu dengan Bapak Paus. Bertemu dengan Paus Agustus kemarin, 30 Agustus tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun lalu saya sebelum kembali ke Indonesia ikut audiensi, dan menarik bahwa ketika lewat waktu itu melihat merah putih, Paus pun tersentuh untuk biasanya kalau saat audiensi berjalan mengelilingi, tapi menarik bahwa ketika sampai di tempat kami itu Paus berhenti untuk sempat bersalaman dengan ini. Menyapa langsung. Menyapa, berarti bahwa saya melihat ketika melihat merah putih sendiri, Paus sudah merasa oh kapan lagi ke Indonesia begitu ya. Langsung teringat janjinya gitu ya. Iya, mungkin itu. Ya. Baik, Pastor, kalau di mata Pastor gitu ya, yang sudah mungkin berjumpa juga atau mungkin cukup mengenal Paus dari beberapa tahun selama di sana, sosok Paus Fransiskus ini seperti apa? Karena isu-isu yang memang dia tuliskan dalam dokumen-dokumen gereja ini cukup menarik juga. Dia cukup perhatian dengan isu-isu terkini gitu ya. Kalau di mata Pastor sendiri seperti apa, Pastor? Kalau saya menggambarkan Paus ini dengan dua kata itu ya, sederhana, bersahaja begitu. Jadi kalau selama berapa tahun di Vatikan dan juga pernah bertemu dan juga sering mendengar langsung khotbah-khotbahnya dalam bahasa Italia, biasanya khotbah Paus ini tidak panjang begitu ya. Tidak panjang, tetapi kata-kata itu sangat menyentuh kita. Dan Paus ini seperti tadi saya katakan sederhana karena dia mau berjumpa dengan siapa saja begitu ya. Kalau kita lihat di media, Paus pernah bertemu dengan orang-orang di penjara atau para pengungsi atau orang-orang di pinggir jalan begitu ya. Jadi pribadi yang bisa saja boleh menjadi sumber inspirasi bagi kita kalau kita mau hidup dalam kesederhanaan iman itu seperti apa begitu ya. Tapi yang menarik bahwa tidak sekedar sederhana, tapi hal itu menginspirasi orang lain begitu ya. Jadi ada cahaya yang bisa memberikan terang bagi kita begitu. Dan hal yang berikutnya bahwa selain sederhana, Paus ini menekankan persaudaraan. Maka dalam kunjungannya tidak sekedar berjumpa dengan orang Katolik, tapi semua agama begitu ya. Dan hal berikutnya bahwa Paus Fransiskus ini sungguh membawa hal baru dalam gereja. Kalau kita bisa lihat bahwa di Vatikan sendiri saat ini banyak awam yang bekerja di dalam negara Vatikan. Kalau pada zaman dulu di Vatikan itu banyak pastor atau kardinal atau uskup yang berkarya. Awam sangat terbatas. Dan bahkan Paus melibatkan suster atau awam perempuan untuk bekerja di Vatikan. Jadi soal bagaimana peran manusia itu sama. Bagi Paus itu semua orang harus mendapat kedudukan yang sama seperti itu ya. Gitu. Kalau dibandingkan dengan dua pendahulunya, apa highlight perbedaan yang cukup menonjol, Pastor? Kalau sebetulnya saya bukan kita mau membandingkan. Iya, tapi mungkin kita memberikan kekasan masing-masing tiga Paus kita yang terakhir ya. Paus Yohanes Paulus II itu pribadi yang sangat karismatik. Pribadi yang karismatik, dia membawa banyak perubahan, kunjungan pun lebih pada nilai-nilai kemanusiaan ya. Dan orang sangat karismatik, ketika sapaannya itu sangat-sangat menyentuh banyak orang. Maka pada zaman dulu ketika dia masih hidup pun dikatakan bahwa Paus Santo yang hidup itu ya. Ketika ada yang menembak dia, setelah itu dia memberikan maaf kepada si penembak itu. Kalau Paus Benediktus itu memang
latar belakangnya adalah seorang teolog, seorang dosen, maka dalam masa kepausannya itu lebih banyak menuliskan refleksi-refleksi yang kalau kita baca sangat mendalam untuk membantu kita untuk mengenal dokumen-dokumen dan ajaran-ajaran gereja. Dan ini paus kita yang saat ini, Paus Fransiskus, itu adalah orang berdarah Italia yang lahir di Argentina. Besar, jadi memiliki boleh dikatakan dua dunia ya. Jadi punya karakter sebagai orang Eropa, tetapi yang sudah bertumbuh dalam semangat Latin Amerika. Dunia yang sangat ini terbuka kepada nilai-nilai kemanusiaan dan juga melihat bagaimana perjuangan-perjuangan di negara-negara itu. Jadi Paus Fransiskus seorang paus yang sangat pastoral. Jadi kalau kita gambarkan Paus Yohanes Paulus II, paus yang karismatik, Paus Benediktus itu pribadi yang sangat reflektif dan teologis, dan Paus Fransiskus paus yang sangat pastoral dan mengajak gereja untuk terlibat dalam hidup bermasyarakat. Suatu ungkapan yang menarik dari Paus Fransiskus itu dia katakan bahwa saya lebih suka melihat gereja yang kotor atau gereja yang mau terjun dalam dunia saat ini daripada gereja yang menganggap diri suci. Boleh kita yang terpisah dari kehidupan masyarakat gitu. Jadi kira-kira sebenarnya teladan atau nilai apa sih yang mau disampaikan Bapak Paus melalui kunjungannya kali ini ke Indonesia menurut Pastor? Kalau menurut saya dari beberapa gema dokumen yang saat ini sedang digelutin ya, bahwa 3 hal saya pikir. Paus mengajak kita untuk dalam dunia saat ini tetap teguh dalam iman begitu ya. Teguh dalam iman. Maka dalam tulisan Paus terakhir, Paus melihat tentang ini intelligent artificiality ya. Kecerdasan buatan. Ya, kecerdasan buatan. Dalam arti bahwa Paus sebetulnya bukan menolak, tapi Paus mengajak orang untuk menampilkan diri kita ini apa adanya sebagai ciptaan Tuhan begitu ya. Dan ciptaan Tuhan yang sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan Tuhan. Dan hal yang kedua adalah mengenai lingkungan. Lingkungan bahwa Paus menyerukan dalam ensikliknya Laudato Si, bahwa Paus mengharapkan supaya kita menjadikan dunia ini sebagai rumah bersama. Jadi tidak hanya sekedar ini dunia orang Katolik, dunia orang Islam, dunia orang ini, dunia apa, tapi dia mengandaikan dunia ini sebagai rumah semua ciptaan untuk hidup bersama. Maka pada akhirnya Paus katakan bahwa kita semua ini adalah bersaudara dalam dokumen terakhir Fratelli Tutti, gitu ya. Jadi saya pikir bahwa 3 nilai ini yang kembali dalam kunjungan apostoliknya itu Paus mau gemakan kepada dunia khususnya bagi kita di Indonesia yang sangat berbeda ya, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda karakter itu. Jadi bagaimana bisa kita terus bertahan dalam perbedaan tapi tetap satu gitu ya, itu. Nah Pastor, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus mungkin merangkum seluruh pembicaraan kita terkait dengan kunjungan apostolik ini. Kita tentu tidak mau ini hanya menjadi seremonial saja gitu ya Pastor. Kita heboh ketika Paus datang, setelah itu apa yang mau ditinggalkan, yang harus kita lakukan gitu. Menurut Pastor seperti apa? Kalau menurut saya supaya gema ini kunjungan ini terus bergema, maka pertama bahwa ini sebuah ajakan bagi kita internal Gereja Katolik sendiri bahwa perlu berbenah diri begitu ya. Bahwa dialog seperti saat ini Paus datang untuk mengunjungi katedral, mengunjungi masjid, ini sebuah sapaan sederhana yang mengajak kami juga ya para calon pastor, para suster, biarawan-biarawati untuk supaya tidak sekedar tinggal di dalam biara tapi bisa juga kalau sebagai gembala itu langsung terjun ke tengah masyarakat begitu ya. Dan juga bagi kita semua umat manusia bahwa Paus sebagai figur dunia yang datang menawarkan bahwa ya marilah kita hidup sebagai saudara. Nilai yang keutamaan yang perlu kita hidupi adalah nilai-nilai kemanusiaan. Kita menghargai satu sama lain. Maka saya
berpikir bahwa ke depan ini hal-hal ini, apa yang nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Paus itu selalu ditanamkan di dalam gereja dan juga menjadi sebuah habitus atau kebiasaan baru dalam gereja atau dalam negara kita sendiri. Siapa tahu dengan ini umat makin akrab itu ya, orang Indonesia makin akrab. Oh ternyata pemimpin kita ini sangat baik, sangat rendah hati. Dan tidak ada lagi konflik-konflik horizontal gitu ya, betul, ya, Pastor. Baik, Pastor, karena memang waktu kita cukup terbatas, mungkin singkat saja Pastor closing statement atau mungkin sekaligus ajakan kepada umat yang sedang menyaksikan terkait dengan kunjungan Paus kali ini, apa yang ingin Pastor sampaikan? Kalau saya menyampaikan bahwa mari kita menyambut kehadiran Paus ini dengan doa dan juga mari kita menimba nilai-nilai yang ditanamkan oleh Paus kepada kita sehingga kita sungguh-sungguh bertumbuh menjadi orang-orang yang berpartisipasi baik di tengah masyarakat maupun di tengah gereja. Jadi Paus mengharapkan kita untuk bertumbuh di dalam iman dan persaudaraan. Baik, Pastor Paulus, terima kasih sudah hadir siang hari ini di studio TVRI Sumatera Utara. Dan pemirsa, inilah perbincangan kita terkait dengan kunjungan Paus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita dan nilai-nilai teladan-teladan yang ingin disampaikan oleh Bapak Paus bisa kita hidupi. Seperti itu kita hidup dengan memperhatikan bagaimana kemanusiaan dan persaudaraan kita tidak hanya di lingkup Katolik saja, melainkan juga lintas agama, lintas ras, dan seluruh masyarakat Indonesia. Demikianlah Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini. Nanti kita akan ditutup dengan doa sekaligus berkat dan juga kita akan menghadirkan lagu terakhir yang kembali dibawakan oleh Paduan Suara Paroki Santo Antonius Padua, Hayam Wuruk Medan yang berjudul Aku Tetap Bergembira. Pastor, kami mohonkan untuk menyampaikan doa penutup sekaligus berkat, Pastor. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memilih, mengutus hamba-Mu Paus Fransiskus untuk menjadi gembala kami, untuk menjadi pewarta kemanusiaan dan persaudaraan bagi seluruh dunia. Dampinglah Bapak Paus kami dalam perjalanannya, agar bisa berjumpa dengan semua yang akan dijumpainya dalam kunjungan apostolik kali ini. Semoga kami pun senantiasa bertumbuh dalam iman dan juga bertumbuh dalam rahmat persaudaraan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Tuhan sertamu. Semoga kita semua dimanapun berada senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.